Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Setiaji, NIT 2019-3032, Prodi TMP 3B. Di sini saya dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun akan mereview tentang Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretaapian. Mari kita lanjut. Menteri Perhubungan Republik Indonesia telah menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 302 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perkeretaapian dalam rangka meningkatkan kompetensi awak sarana perkeretaapian dalam memenuhi tuntutan pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian serta perkembangan teknologi perkeretaapian. Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4722. Dan di sini Menteri Perhubungan memutuskan atau menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretaapian. Yang pertama, bab 1, ketentuan umum. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma kriteria persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Yang kedua, kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri maupun di rangkaian dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel, dan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara manual adalah sistem pengoperasian sarana perkeretaapian dikendalikan sepenuhnya oleh awak sarana perkeretaapian. Sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis adalah sistem pengoperasian sarana perkeretaapian yang dikendalikan sebagian dan atau tanpa awak sarana perkeretaapian. Di dalam sarana perkeretaapian terdapat peralatan khusus. Peralatan khusus adalah sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan umum atau penumpang atau juga barang, tetapi untuk keperluan khusus antara lain kereta inspeksi, kereta penolong, kereta derek, kereta ukur, dan kereta pemeliharaan jalan rel. Di dalam suatu operasi sarana terdapat awak sarana perkeretaapian, dan awak sarana perkeretaapian adalah orang yang ditugaskan di dalam kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian selama perjalanan kereta api. Dan terdapat juga masinis. Masinis adalah awak sarana perkeretaapian yang bertugas mengoperasikan kereta api serta bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam perjalanan kereta api. Asisten masinis juga ada di dalam satu kabin yang bertugas sebagai awak sarana perkeretaapian yang ditugaskan untuk membantu masinis dalam mengoperasikan kereta api. Dan di dalam stasiun dalam pengoperasian terdapat instruktur masinis, adalah pejabat yang bertugas memberikan pengetahuan atau pemahaman dan keterampilan kepada awak sarana perkeretaapian. Jam kerja awak sarana perkeretaapian adalah waktu kerja dalam perjalanan kereta api, mulai dari awal penugasan sampai akhir penugasan. Langsir, di dalam suatu pengoperasian terdapat juga langsir. Langsir adalah kegiatan menyusun atau memisahkan atau juga memindahkan sarana perkeretaapian dari satu jalur ke jalur lainnya. Di dalam awak sarana harus memiliki sertifikat kecakapan. Sertifikat kecakapan adalah bukti kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian. Dan awak sarana perkeretaapian harus mempunyai kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai oleh untuk melaksanakan tugas profesional. Asesor adalah tenaga penilai yang menilai kualifikasi tenaga penguji.
inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, awak sarana perkeretaapian, tenaga penanganan kecelakaan, tenaga pemeriksa kecelakaan, tenaga analisis kecelakaan, dan tenaga pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian. Pendidikan dan pelatihan sebagai awak sarana perkeretaapian adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi. Menteri Menteri adalah yang membidangi urusan perkeretaapian, dan di atas menteri ada dan di bawah menteri ada direktur jenderal, adalah direktur jenderal yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perkeretaapian. Dan lanjut kita ke bab 2, pengoperasian sarana perkeretaapian. Pasal 2, pengoperasian sarana perkeretaapian dibedakan berdasarkan peralatan yang digunakan terdiri dari sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara manual dan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis. Pengoperasian sarana perkeretaapian secara manual sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A sepenuhnya dikendalikan oleh awak sarana perkeretaapian atau dikendalikan oleh masinis dan asisten masinisnya. Pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B sebagian dan atau sepenuhnya dikendalikan secara peralatan automatic train protection atau ATP, automatic train operation atau ATO, dan automatic train supervision atau ATS. Dan lanjut ke pasal 3, pengoperasian sarana perkeretaapian dengan sistem manual sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf A wajib dilakukan oleh awak sarana perkeretaapian. Awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas masinis dan asisten masinis. Awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memiliki sertifikat kecakapan untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. Kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A diklasifikasi dalam beberapa tingkat, terdiri dari awak sarana perkeretaapian tingkat pertama, tingkat muda, dan tingkat madya. Asisten masinis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B diklasifikasikan sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat pertama. Dan pasal 4, awak sarana perkeretaapian tingkat pertama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 huruf A harus memenuhi standar kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan untuk perkeretaapian, mengetahui dan memahami tata cara berlalu lintas dan mengoperasikan kereta api, mampu membaca pengaturan perjalanan kereta api yang berupa grafik perjalanan kereta api, maklumat perjalanan kereta api, dan warta maklumat kereta api. Dan memahami pengetahuan tentang sarana perkeretaapian, mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian sesuai dengan bidang kecakapannya. Yang kedua, awak sarana perkeretaapian tingkat muda sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 huruf B harus memenuhi standar kompetensi awak sarana perkeretaapian tingkat pertama dan memenuhi kompetensi berikut: mengetahui dan memahami pengetahuan tentang kepemimpinan sebagai pemimpin perjalanan kereta api, mampu memimpin dalam perjalanan kereta api, mampu mengatasi kondisi tanggap darurat pada sarana perkeretaapian, dan juga mampu mengantisipasi risiko kecelakaan, dan juga mampu melaksanakan pembinaan terhadap awak sarana perkeretaapian tingkat di bawahnya. Yang ketiga, awak sarana perkeretaapian tingkat madya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 huruf C harus memenuhi standar kompetensi awak sarana perkeretaapian tingkat muda. Untuk menjadi awak sarana perkeretaapian tingkat madya, syaratnya hanya mudah ya. Hanya dapat memenuhi standar kompetensi awak sarana perkeretaapian tingkat muda saja. Yang dimaksud pasal 3 diberikan dalam bentuk sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dan tanda pengenal
kecakapan awak sarana perkeretaapian. Apabila sudah melaksanakan